Yang aku lihat beliau pada akhirnya bertemu dengan taipan-taipan yang dulu beliau hajar kan. Iya, iya. Dan Karena kan beliau bicara ketidakadilan. nah dulu gue pengen nih zaman sekarang gue jadi kayak Bu Mega atau kayak Pak Prabowo. Gimana tuh gue? Nggak punya HP bro, Oh iya betul. nggak main medsos, nggak ada bro. Dia bilang, saya hampir ketangkep dulu. Ya, tapi kalian lolos. Terus tapi yang paling penting, ternyata mereka lebih banyak bicara. Kalau saya sih tidak menyarankan Pak Prabowo untuk meneruskan kepemimpinan Tradisi. Pak Jokowi, karena di akhir terutama di akhir-akhirnya kepemimpinan Ini masuk ke Tikus itu. ini masuk ke part berikutnya nih. Ini mengenai paradoks kedua yang kita belum bahas, yaitu oligarki tadi. Iya, iya. Ini cengkraman oligarki ya. Ini masuk part 2 ya, Ti ya. Cengkraman oligarki ini. Nah, ini apa yang BHM baca dari yang saya tangkap, sandra oligarki yang dikhawatirkan Pak. Saya ngelihat ya bahwa ya kita mungkin dalam hal bahwa kita disandra oligarki, kebanyakan intelektual setuju. Tapi bagaimana mengatasi itu? Walaupun beberapa sebutan di buku itu mengatakan saya nggak anti orang kaya, tapi ya kasihlah berapa persen untuk itu. Sebetulnya ini sama ketika mungkin saya wartawan satunya ketika itu menghadiri pertemuan Pak Harto dengan para konglomerat di Tapos. Wah ikut ya? Iya Saya hadir di situ saksi ya. Bisa ini juga kita konfirmasi sama Pak Yusuf Hanandi lah. Ya. Dia ada di situ, Sofyan juga ada. Waktu itu Pak Harto itu ngomong sama para konglomerat ini, ada Om Blim, ada Eka Cipta, ada Sofyan Manandi, dan dia bilang ada Prayogo Pangestu waktu itu masih. Dia pokoknya idenya gini, Pak Harto bilang saya ini udah kerja keras untuk menciptakan stabilitas politik sehingga kalian bisa jadi kaya raya. Bahkan dia nunjuk ke Sofyan atau ini nih dulu katanya, kan modalnya cuma jaket kuning. Sekarang udah jadi konglomerat. Iya kan? Tapi dia salah nunjuk, dia nunjuk ke Yusuf Manandi, padahal maksudnya Sofyan gitu. Ya. Dan dia nggak nyebutnya warna ini Bianchi ya. Bianchi. Nah, waktu itu Pak Harto tahu nggak apa yang dia minta? Dia minta agar 20% saham para konglomerat diserahkan pada koperasi karyawan. Nah, tapi bukan diserahkan gitu aja. Nah, dianggap sebagai utang, dibayar melalui dividen sampai lunas. Nah, dan saya nggak bisa lupa ini ya pengalaman waktu itu. Tiba-tiba Eka Cipta berdiri, unjuk tangan, dan dengan bahasa cadelnya, dia bilang, Pak Harto ini tidak bisa, ini melawan undang-undang perbankan kan ya. Wah, waktu itu saya masih ingat di memori saya. Itu yang namanya Om Lim, Pak Lim Silyong, sama almarhum Bustanil Arifin langsung berdiri. Panik. Berdiri dipegang itu Pak Eka Cipta, terus udah dudukin, terus Pak Bustanil Arifin tuh ngomong. Merevisi? Enggak, dia bilang udah Pak Eka, undang-undang bisa kita ganti, gampang. Pak Harto tuh marah dia, nggak bisa. Marah dia. Dan itu frankly aja Pak Eka Cipta kayak gitu. Ya, Pak Eka Cipta ya apa? Adanya dia kalau kita jadi pengusaha yang merasa besar karena kemampuan efisiensi kita sendiri, tahu-tahu disuruh serahin 20%. Nggak terima. Saham enak banget. Kalau gitu, yang udah biasa Alibaba, nyantai. Tapi ini masuk ya itu tuh tadi ya. Tapi menurut saya Pak, kemungkinan Pak Prabowo tuh masih inline dengan mantan mertuanya ini. Walaupun mungkin caranya karena ada Hasim, ada apa. Kan kita lihat juga di perusahaan Hasim sendiri apa 20% dimiliki karyawan, kan enggak juga kan. Jadi mesti ada cara lain. Kalau di Amerika itu melalui saham publik kan. Tapi di Amerika itu memang pemegang saham publik itu kelas menengah bawah pun punya. Kalau di kita kan megang saham publik baru berapa? Termasuk kelompok 1% mungkin. Ya, jadi mesti ada mekanisme yang lain dalam hal ini. Nah, sebetulnya ditunjuk juga di buku ini adalah jalur ekonomi dalam distribusi adalah pajak. Kan disitu disebut, sekarang Indonesia bahkan di bawah 9%.
di bawah ya paling nggak tinggal dikit. Nah di buku itu disebut masa Zimbabwe aja bisa 16%, kita masa lebih gawat dari Zimbabwe. Jadi saya lihat pasti arahnya ke sana. Which is secara teknologi, ini benar. Tapi yang saya masalahkan dan saya khawatir dalam eksekusinya apakah kita punya kapasitas melakukan itu? Kita baru aja kejadian kasus siapa ini yang gebugin anaknya yang gebugin baru ketahuan karena anaknya yang gebugin orang lain viral akhirnya lihat loh bapaknya kok kaya raya begini bawah. Iya kan? Nah, apakah kita bisa menciptakan memperbaiki ini? Menurut gue kesimpulannya kalau kita udah baca buku ini dan mungkin saya ada para we call it Prabowo boys ya. Mungkin udah mengerti sekali pemikiran bapaknya. Saya pikir di level pemikiran Pak Bowo udah tuntas. Iya, jadi dia udah ngerti. Tapi jangan problemnya dia juga pahami. Jadi udah paham. Jadi artinya kalau kesimpulannya adalah perangkat teknokratiknya orang-orang untuk mengeksekusi ide Big Push ini. Nah, apa yang akan dia lakukan? Itu sebetulnya ada juga jawabannya di buku ini. Dia bilang problemnya korupsi di Indonesia. Itu kalau kita baca begitu jelas. Sehingga dia menganggap anti korupsi ini harus dikembalikan. Karena bahasa dia gini, demokrasi kita bisa dikuasai oleh pemodal. Di mana-mana rakyat mengaku sudah tidak tahan lagi terlalu banyak korupsi di Republik Indonesia. Banyak proyek dikorupsi, banyak orang disogok, banyak pemimpin kita mau dibeli dan disogok. Akhirnya tidak ada keadilan ekonomi bagi rakyat, tidak ada keadilan politik bagi bangsa. Ini bagi saya satu ujian juga. Jadi gini ya. Demokrasi kita dibajak. Di dalam kalau kita belajar ilmu kebijakan publik atau public policy, itu ada satu adagium menyebutkan the road to hell is littered with good intention. Jadi kalau buku ini dianggap sebagai good intention, sudah lulus lah. Sebagai good intention, saya bahkan berani kasih nilai A lah. Tapi apakah good intention ini bisa di-deliver? Yang saya bilang tadi, kalau udah 80% aja bisa deliver, luar biasa. Nah, ujian pertama adalah soal anti korupsi ini. Saya selalu bilang, karena dia sering menyebut Singapura, bisa nggak Prabowo lulus ujian yang saya sebut sebagai ujiannya Lee Kuan Yew? Apa itu? Kalau kita baca buku Lee Kuan Yew, dia punya 2 teman dekat. Iya betul. Dia partai ya, mendirikan PAP. Jadi menteri. Tiba-tiba terlibat korupsi. Properti. Siapa? Nggak gede, terima suap nggak gede suapnya. Tapi diperiksa, dia dilaporkan benar. Wah, salah satu temannya itu diproses kan. Salah satu temannya itu minta waktu ketemu sama Lee Kuan Yew. Tidak dibalas-balas. Sampai akhirnya temannya itu bunuh diri. Dan dia menulis surat kepada Lee Kuan Yew. Ada di buku Lee Kuan Yew. Ada di buku. From the dia menyesal, dia mea culpa lah, dia mea culpa dan untuk membayar dosanya itu dia bunuh diri. Nah, sekarang Prabowo sanggup nggak? Karena Prabowo itu orangnya baik secara personal ya. Bayangin orang yang yang katakanlah dianggap dulu menyakiti, memfitnah dirinya aja dimaafkan sama dia. Tapi dia nggak bisa jadi orang baik terhadap orang yang korupsi. Ya. Dia bisa misalnya baik dengan jalanin proses hukum bahwa nanti ada amnesti dengan syarat itu tadi ya. Menurut saya memang korupsi di Indonesia nggak mungkin diberantas ya tanpa ada amnesti. Sebab kalau kita lihat pengalaman negara lain dari semua ya yang pernah coba Afrika Selatan, semua negara lah pernah ada bikin KPK-nya. Hanya satu yang berhasil yaitu Hong Kong. Dan satu-satunya yang membedakan KPK Hong Kong dengan yang di negara-negara lain Afrika Selatan mungkin adalah termasuk Indonesia, KPK Hong Kong gubernur jenderalnya memberikan amnesti. Jadi kita kalau mau berhasil di Hong Kong mesti ada keberanian moral, ya. Bahwa jadi tobat tanda suha masal. Mea culpa tadi. Koruptor yang mea culpa rame-rame. Kasih waktu, balikin duit. Nggak usah balikin duit ya. Kalau di Inggris, kalau di Hong Kong tuh begini. Kalau dia bilang kan yang banyak korupsi itu kan pasti yang bahasa polisi, bea cukai, imigrasi, pokoknya yang gitu-gitu ya. Mereka bilang
kalau sampai jumlah segini, yang penting kalian mengakui dosa. Kalau yang diakui itu diamnesti, habis gitu tidak ada maaf. Ya, jadi yang sersan-sersan apa segala nih. Tapi dikasih kondisi yang kedua. Buat mereka yang levelnya jabatannya menengah ke atas, kalau kalian pensiun dini, ya, maka kalau ditemukan ada masalah kalian, mungkin baru diproses setelah kalian udah mati kali. Ya. Nah, sehingga banyak gitu polisi yang menengah atas bea cukai coba-coba banyak yang pensiun dini, sehingga bisa diisi dengan generasi baru yang belum terlibat terkontaminasi. Jadi itu sampai sekarang dari salah satu tempat terkorup Hong Kong tuh jadi tempat yang dulu kan di film-film Hong Kong kesannya gimana gitu ya. Bahkan waktu itu sampai police story bahkan itu kantor KPK-nya diserbu oleh polisi, dia sampai tembak-tembakan. Sehingga kemudian lahir amnesti ini. Nah, jadi cicak buaya di sana juga ada. Jadi kalau Prabowo berani ya menyusun, tapi ini soal ini. Ketika menyusun syarat-syarat amnesti itu mestilah teman-teman ICW, teman-teman anti korupsi semua. Kita kan udah pernah amnesti pajak kemarin BHM kan? Oh, beda. Kalau ini kan betul-betul ada dua guna dari amnesti ini. Pertama, dia harus ngakui. Kalau pajak kan nggak ngakuin, dia ngelapin pajak berapa baru diamnesti kan nggak. Kalau ini harus ngakui dia korupsinya di mana. Ada dua hal yang didapat. Yang pertama, jadi kita tahu korupsinya gimana. Oh, bolongnya di sini. Siapa aja pemainnya. Gimana caranya? Sehingga bolong-bolong itu kita tahu. Dan dikasih syarat. Kalau yang tidak mengakui tetap diproses kalau ketahuan. Jadi ini yang akhirnya Hong Kong berhasil ya. Iya. Dia ada mea culpanya ya. Kita nih jadi kayak munafik-munafik jadinya kita. Mea culpa itu penting. Sama kalau beliau kan ustadz. Orang banyak lupa kan, banyak yang mengidolakan Khalifah Umar. Ya kan? Sebagai orang yang bersih, dia matiin lampu. Banyak yang lupa. Waktu muda Khalifah Umar mau membunuh Nabi. Pedangnya udah tadi. Mea culpa juga. Dia mea culpa, dimaafkan, dia tobat, dia menjadi khalifah. Akhirnya makanya jadi apa ya? Ada ini kan, ada saying kan, bahwa Umar itu orang yang terbaik ketika dia jahiliyah, terbaik pula dia ketika dia udah Islam. Nggak tanggung-tanggung tuh barang, ya kan? Jadi artinya konsep mea culpa ini adalah konsep yang penting, tapi pelaksanaannya harus betul-betul. Jangan menjadi alasan, jangan seperti di film mafia kan, habis bunuh orang, pertobatan, habis itu keluar bunuh orang lagi, jangan yang gitu. Iya. Itu. Gimana Papa? Ini kalau pemodal, dikuasai pemodal, demokrasi ini bicara politik di bawah Pak Prabowo. Itu ada tabelnya, coba dihitung sama beliau loh. Jadi hanya perlu 11 triliun apa 12 triliun. Kalau saya punya saran, artinya kan gimana lu mau menegakkan hukum, mau menegakkan politik yang bersih ketika kelindan antara oligarki junto pemodal ini udah menjadi bagian yang inherent dari demokrasi itu sendiri. Kalau boleh saya kasih contoh ya, nanti saya pernah jawab kayak gini. Gimana ya kalau kita kirimlah timnya misalnya ke Swedia. Swedia itu aneh. Karena di sana kan pajaknya tinggi banget tuh. Parah. Tapi itu menjadi salah satu tempat favorit orang-orang bilioner. Ya. Karena mereka dan bahkan itunya penemuan new invention per kapita, paten per kapitanya itu tinggi. Menyaingi Amerika yang nomor 1 di dunia gitu. Padahal pajaknya tinggi sekali. Tapi itu karena semuanya dijalankan secara transparan, secara bersih, secara ini. Dan bayangin ya, kita lihat Swedia itu. Swedia itu negara yang dia bikin senjata sendiri. Ya kan, karena dia waktu itu kan independen, nggak mau ikut NATO, nggak mau ikut Rusia. Akhirnya dia bikin Saab. Jadi terbaik di kelas dunia lah. Bikin Bofors. Kelas dunia. Perusahaan kontraktor ada ABB, kelas dunia. Listrik, kan? Dia bikin pabrik mobil, Volvo, kelas dunia. Scania, kelas dunia. Bahkan di tenis pun ada Bjorn Borg kelas dunia. Di musik ada ABBA kelas dunia. Iya, ABBA tuh ya ini ya. Kan artinya dia menemukan satu rumus di tengah.
Yang dulu sayangnya Bung Hatta dulu pergi ke Swedia waktu dia BI untuk mempelajari ekonomi ini. Kooperatif. Sayangnya nggak sempat diimplementasikan walaupun ada kritik. Waktu itu saya lupa jalan sama siapa, Bung Hatta kehabisan uang, terus akhirnya ditolong oleh konjen Belanda. Terus teman-teman BI bilang, gimana nih mau nyusun ekonomi Indonesia, nyusun anggaran pergi ke Swedia aja. Defisit. Bacanya di memoir. Iya di memoir. Tapi maksud saya, jadi ada alternatif yang tadi disebut ya, bahwa konglomerat bisa happy. Lihat Swedia. Kan mungkin bisa saja Bisa, gini. tidak harus. Mungkin gini, Dit. Tidak harus bertentangan. Dugaan sementara. Ya. Mungkin kan beliau belajar juga. Nggak tahu ya, ini teori. Ini saya rasa sebuah teori moderat ketika mulai di dalam kekuasaan. Di luar orang cenderung bisa Ekstrim, ngomong ya. apa saja gitu. Tapi kalau yang aku lihat beliau pada akhirnya bertemu dengan taipan-taipan yang dulu beliau hajar kan. Iya, iya. Dan Karena kan beliau ada bicara ketidakadilan dulu akan pemodal di ini kan pemilu-pemilu juga sebelumnya. Tapi keras pemilu-pemilu sekali sebelumnya itu tidak mengantarkan beliau pada menang. Tapi sekarang beliau moderatornya udah, Iya. moderator kan? di situ beliau ngomong gini, Nah. ini pertama kali gue diundang ke acara forum-forum ada ekonomi terbesar di Indonesia ini. Gue dulu nggak pernah diundang 2 kali pemilu, gitu. Nah, kira-kira gitu kan? Akhirnya ketawa. Lu gitu. pelaku sejarah kan? Artinya beliau mulai berinteraksi kan. Tapi kalau sudah begitu, beliau jadi seorang yang bisa mungkin tidak 100% benar, Bro. Tapi ini kan pernah dilakukan Putin di awal pemerintahannya. Ya, ya. Yang dia lakukan dia live televisi kan? Tapi Dia live cara Putin itu serem juga ya. Dia live televisi semua oligarki-oligarkinya. Artinya Mas aku dia sekarang sudah berinteraksi dengan oligar-oligar itu. Tinggal mungkin beliau bagian dari big push-nya harus ada dong. Ya ini ide baik dari Ya walau itu sebenarnya kalau lihat outcome sih seolah-olah Putin berhasil juga ya. Karena gini, waktu Meskipun ada Uni Soviet juga. bubar dan kemudian diadakan pasar bebas. Tahu nggak dalam waktu singkat ekonominya dikuasai 7 taipan. Dan dari 7 taipan itu 6 orang Yahudi. Padahal orang Yahudi di Rusia itu 0,0 berapa persen. Ya, tapi mereka memang biasa pelaku di pasar gelap. Jadi begitu tiba-tiba ekonomi dari tertutup dibuka, yang paling memahami ya mereka. bisnisnya mereka jadi besar sekali kan. Ini napas market cuman mereka satu yang jadi taipan karena kaitannya dengan KGB. Putin yang pertama dilakukan adalah beresin semua taipan-taipan ini, sehingga yang bisa tetap jadi taipan itu yang sejalan sama dia. Yang lain di penjara, dia kabur ke luar negeri. Ada yang tadinya sejalan protes kemudian akhirnya dipersulit juga, di penjara juga. Walaupun saya sih lebih menyarankan jalan Swedia lah, jangan jalan Putin. Dia punya 2 jalan. Beliau mungkin bisa menjadi begini loh. Kalau gue melihat kalau Pak Bowo itu kan sudah selesai sama dirinya, memang udah cukup lah udah. Memang udah terlahir sebagai financial secure bangsawan, bicara di meja makan ketika kecilnya soal negara. Akhirnya dia memimpin negara. Nah, maksudnya udah selesai dan terpilih ya. Dan terpilih. Nah, artinya dia nggak ada beban mental untuk udahlah kalian ini udah gimana sih? Pengampunan sama gue bisa. Part of big push-nya dia gitu. Jadi maksud gue itu yang mungkin ya terus terang akan menarik menurut gua. Jadi mea culpa makin menarik ya topik kita ya. Menarik mea culpa. Kontrol terhadap kekuatan politik. Ini kita belajar dari 10 tahun Pak Jokowi ini, Paman. Seseorang yang terus ini lagi bro. Bukan owner partai. Mungkin ada satu pengalaman, nggak apa-apa lah ya. Ini aku rasa tidak. Gimana? Ini tadinya gue pikir-pikir ini suatu pengetahuan yang jangan di-share ke publik. Tapi saya pikir ya gue sampaikan aja di sini lah. Nggak apa-apa lah kalau ada yang mungkin pendukung atau menganggap ini tidak suka, ya saya minta maaf. Iya. Pak Bowo itu nggak suka bro. Kita ini saling menjelekkan satu sama lain. Wah. Coba gimana? Nggak bisa misalnya nih. Kita ring satu nih. Kasih empirik. Nggak bisa. Pokoknya dia tuh nggak suka. Maksudnya misalnya kita tim inti. Tim inti total politik ada siapa? Ketua misalnya Ari. Ada lu, ada gua, ada siapa-siapa. Bagian kita ngolah nih. Iya nih Didit emang agak nggak suka. Nah artinya jangan salah, itu orang yang nggak, kadang-kadang pemimpin politik yang telinganya kan gampang diolah. Dan di antara kan persaingan kompetisi internal ini kan walaupun saya bisa lihat ada kelemahan di situ. Nanti dia nggak bisa dapat informasi negatif tentang orang sekelilingnya, bahaya juga. Oh enggak, tapi beliau sangat manajemen. Jadi naif maksud BM kan? Bukan bro, bukan. Maksudnya gini, bahwa kalau ada anggota tim inti itu saling menjelekkan satu sama lain nggak suka.
Cuman bahwa saling satu dikompetisikan ya part of the game lah itu mah. Satu tuh dikompetisikan, ini dikompetisikan dengan ini dikompetisikan dengan ini. Karena saya ingat ada satu kasus kan ketika Menteri Perekonannya tertangkap korupsi, kan Prabowo terpukul sekali kayaknya sampai dia bilang, I picked that man from the gutter and now what he did to me. Jadi dia merasa ini kok orang yang sudah aku pungut dari selokan, aku besarkan kok mengkhianati aku gitu loh. Tapi artinya orang ini berhasil menipu Pak D kan? Karena tadi keinginan untuk menciptakan harmoni, sesuatu yang selalu positive thinking gitu mungkin paman ya. Ya artinya ada gini, plus dan minusnya. Bukan jenis kan ada pemimpin yang bisa digituin bro. Oh ya kuping tipis lah ya. Itu memang si Ari ini BHM kemarin itu dia maki-maki abang. Nggak bisa dia. Itu nggak bisa. Jadi nggak kemakan. Jadi maksudnya aku nggak tahu ya. Kan karakter menetap ya. Jadi kalau yang tapi ini karakter yang agak konsisten. Itu saya nggak tahu. Mungkin mungkin semua anak-anaknya Pak Bo kan banyak anak ideologis dan anak ideologis. Silih berganti ya udah. Come and go itu dia nggak suka kalau di antara anak-anaknya saling menjelekkan. Kerja aja yang benar. Nah, yang kedua, ini yang mungkin juga tadi Pak De udah bilang bahwa BHM udah bilang ini mungkin ada juga dia belajar kepemimpinan dari Pak Harto, kepemimpinan Jawa yang orang dikompetisikan yang pernah bahas itu ada. Ini diadu. Aku nggak mau ikut kompetisi loh. Mereka aja. Orang dikompetisikan. Kalau pengakuannya Pak Harto ke Pak Sarwono almarhum dalam forum kita, Pak Harto ngomong gitu, gak apa-apa, itu tak tuh. Iya. Pak Jokowi jago soal gitu. Dan di Pak Bo juga kayak gitu. Nah, pola Pak. Gimana tuh? Iya begitu. Itu orang tuh berkompetisi. Dikompetisikan. Jadi nggak bisa. Yang teori yang kemarin tidak ada memberikan satu tugas yang sama hanya ke satu orang. Pasti lebih dari satu orang. Dan compartmenship juga kuat lah. Seperti Jokowi. Iya kuat lah. Tapi aku harus mengingatkan, ini jangan lupa dari satu kisah kuno kita nih, yaitu yang namanya Hono Coroko. Itu abjadnya orang Jawa. Hono Coroko itu aneh karena dia itu satu lafal abjad kayak ABC atau alif bata. Tapi kan kalau ABC kita lafalkan ya nggak ada artinya kan. Alif bata juga nggak ada artinya kan. Tapi kalau kita lafalkan Hono Coroko Doto Sowolo, itu kisah cerita tentang dua utusan raja yang sangat setia dan sakti menjalankan tugas dari raja dalam kesempatan terpisah. Tiba-tiba ketemu di tengah jalan, sama-sama merasa menjalankan tugas, tapi merasa berbeda, berantem karena sama kuatnya, dua-duanya mati. Jadi padahal punya tujuan yang sama dan mengabdi dari pada raja Tuhan yang sama. Nah itu adalah ceritakan tragedi miskomunikasi. Jadi kalau Prabowo mau menjalankan gitu, dia harus memastikan jalur komunikasi seperti freedom of expression. Masuk. Ya, karena ini 21 Juni nih hari pemberedelan. Ruangnya harus dibuka. Harus dibuka supaya jangan terjadi tragedi. Karena tragedi orang banyak meng-underestimate tragedi miskomunikasi. Contoh satu itu tadi ya, Hana Caraka. Contoh kedua, ini kan kisah dia Romeo and Juliet. Kan itu miskomunikasi. Yang satu mau pura-pura mati, lupa mengkomunikasikan pada pacarnya. Sehingga akhirnya bunuh diri benar, akhirnya dia ikut bunuh diri. Kan itu hanya karena miskomunikasi. Tragedi fatal. Banyak kisah-kisah tentang bahayanya. Apa jangan-jangan dalam politik Indonesia misalnya ketika Pak Jokowi 10 tahun membangun pola sengaja miskomunikasi ini sehingga memang kompetisi ini hidup dan dia ada di titik tertinggi puncak kompetisi ini, jangan-jangan itu pola yang ideal gitu. Itu Machiavellian itu. Paman, kalau dilihat. Dan apakah Pak Prabowo kompatibel dengan pola Pak Jokowi seperti itu yang kalau kata Mas Romi, Pak Jokowi ini beyond, above partai politik, above ketum-ketum partai. Faktanya seperti itu. Kalau gue lihat beda. Gimana? Agak berbeda lah. Gimana Karena kan beliau dalam ngelit politik gak tahu gue mencoba aja. Orang tua kira memang beda-beda. Tapi beliau tuh pokoknya kombonya dua. Yang nggak bisa dilepas dari dia. Satu, Commander Special Armed Forces. Dia adalah komandan pasukan khusus. Bah, nilai-nilai commander tuh nggak bisa melekat ya. Ya kan. Terus buku bacaan wajibnya itu tuh bro.
Robert Greene itu bro, itu tuh hukum power itu mesti paham lah beliau ya kan. Yang kedua dia tetap adalah putra seorang intelektual, keluarga dari intelektual. Di konsepsi-konsepsi itu ada. Jadi, nah bahwa jadi balik ke political house-nya tetap political, nilai-nilai political house-nya mungkin dia nggak ya kalau lu bilang bahwa apakah akan seperti Jokowi multi strategi, banyak pesan ke banyak orang, terus nanti tiba-tiba entah mana yang benar, kan itu yang banyak dibahas di total politik. Gua rasa beliau nggak begitu. Ya, jadi dia udah yakin pada satu kebenarannya itu aja terus pegang terus. Kalau saya sih tidak menyarankan Pak Prabowo untuk meneruskan kepemimpinan tradisi Pak Jokowi, karena terutama di akhir-akhirnya kepemimpinan Pak Jokowi itu tidak mengakui mea culpa. Dia menggunakan prinsip the king cannot do wrong. Jadi sebagai raja nggak pernah salah. Padahal yang salah itu anak buah. Sehingga dia nabok dengan nyilih tangan. Padahal kekuasaan tak terbatas. Padahal di demokrasi, justru sistem demokrasi itu ada unsur trial and error. Mea culpa itu adalah bagian dari menunjukkan kebesaran hati seorang dan pemimpin. Dan itu udah lolos Pak Debo. Lu bayangin dia bisa, wah ini Jokowi begini, Begono begini, udah lewat dia. Ngapain Jokowi mea culpa? Kemarin terakhir misalnya di Kompas kita lihat approval rating 76%. Tapi dilakukan happiness 90. Tapi kan ada catatannya. 80% responden penerima bansos. Ya nggak tahu deh. Iya, itu catatan. Ya Kompas kan caranya begitu dia. Iya. Itu mea culpanya. Oke. Jadi mea culpa itu penting. Iya. Jadi how Pak Prabowo nanti ke depan di pamannya terakhir lah ya. Control the political game, control the fragmented power dengan visi atau value utamanya menciptakan harmoni dan kerukunan yang lebih besar. Ini kan kalau lu tadi cerita ya soal Pak Prabowo, artinya kan misinya itu tuh, dia pengen merangkum dan merangkul sebanyak-banyaknya. Iya, artinya kan dia bilang, coba kita mungkin editor bisa kumpulin dan ini banyak. Gua agak memperhatikan, dia tuh out of script kalau dia ngomong gini. Saya sudah mempelajari banyak negara-negara besar. Saya bilang saya mempelajari bahwa tidak ada negara besar itu kalau elit-elitnya tidak rukun. Itu di luar strip. Kadang-kadang slide-nya yang lain tuh. Untuk dia memulai ya. Nah maksud gua berarti kan beliau di alam bawah sadarnya ingin pula punya catatan sejarah sendiri. Dikenang sebagai apa? Dalam pandangan gua, dia ingin menjadi bapak pemersatu bangsa. Dia bisa menyampingkan perbedaan-perbedaan politik untuk mencapai tujuan Indonesia emas dalam platform Indonesia Maju yang mungkin waktunya sangat pendek. Udah bro, bahkan ini susah ya orang mungkin, bahkan nih kalau gua menangkap seorang Pak Prabowo itu, kalau dengan pengalaman pribadi dan pemikirannya dia, mungkin dia ingin mengajak Mas Anies, Mas Ganjar. Itu kalau ya kayak gitu bro, artinya tanpa dipengaruhi oleh ring-ring ya. Lain kalau dari ring mempengaruhi, jangan Pak ini kan Begono tuh udah, itu udah pembisik udah main. Tapi kalau yang dirinya sendiri. Dan sangat mungkin Pak Prabowo mendengarkan para pembisik itu ya. Nah itu biasanya kan come and go. Itu kan come and go, itu ya tuh nanti disitulah pengaruh mood. Bapak lagi capek atau tidak, ya kan. Siapa yang pertama ditemuin pagi hari, siapa yang ditemuin terakhir lagi enggak mood. Nah cuman kalau dia memang lagi bertapa itu, dia penuh dengan pemikiran dan kebajikan. Dan yang kedua bro, nih, gua nggak tahu ya. Beliau orang yang memang kutu buku, baca buku bro. Kita nih dan kita ini, gua nggak tahu ya. Gua kalau gua dalam ini pemikiran ini, saya correct me if I'm wrong lagi mas. Gua kadang-kadang udah kayak zaman kayak gini mas. Gua pernah bercanda gitu dengan teman sama lu, gue pengen nih. Zaman sekarang gue jadi kayak Bu Mega atau kayak Pak Prabowo. Gimana tuh gue? Gak punya HP bro. Oh iya betul. Gak main medsos. Gak ada bro. Dia apa itu online itu? Itu real tuh Pak Prabowo tuh. Betul-betul beliau tuh HP kan dia gak pegang. Dia gak dipengaruhi medsos. Gak dipengaruhi. Dia benar-benar dipengaruhi oleh dengan siapa dia bertemu. Brief yang masuk. Dan kalaupun dia membaca-baca buku. Oh bro. Jadi Pak Prabowo kalau bilang wah iya total politik itu dibisikin sama Angga. Ya ada yang ngasih tahu. Total politik di Iya kan. Ya, kalau Pak Jokowi emang nonton. Emang nonton dia. Cuman kan menurut gua orang tuh kalau makin banyak punya waktu hening untuk dirinya sendiri, dia makin wisdom. Jadi menurut aku
Bos, beliau memilih tidak tinggal di Jakarta, tinggalnya di Hambalang. Itu kan dia supaya pagi-pagi tenang, bro. Dan dia senang dikumpulin dengan anak-anak muda yang promising ya, yang pintar-pintar. Dan itu kan part of itu Special Armed Forces. Karena kan Special Armed Forces ini kalau mau menaklukkan itu kan sniper, panggil sniper yang paling jago. Itu mana? Infanteri yang depan, yang paling jago semua, bro. Jadi memang udah biasa kalau komandan pasukan khusus ini semuanya ini kelasnya pasukan khusus. Nah, dengan train khusus di titik itu, gue yakin. Nah, ada tambahan terakhir mulu. Lu lihat lagi di luar yang tadi di pidato-pidatonya, selalu dia believe dengan the best and the brightest, son and daughter of republic. Itu yang harus mengelola negara ini. Jadi kalau udah begitu pemikirannya, itu udah benar-benar susah. Kalau mau yang akurat, baku atur. Artinya kalaupun partai-partai mau ngasih menteri-menteri karena pembagian kue-kue politik, fair itu. Dan itu fair ya, yang berjuang dapat kursi menteri oke. Tapi kalau ngasih hanya nggak punya memenuhi teori the brightest and the best, nggak masuk. Ya kalau pakai teorinya gitu, dia udah biasa kerja sama orang hebat. Iya kan? Jadi menurut aku itu yang sometime mungkin waktu Pak Jokowi belajar jadi presiden terasa betul dia belajar di awal-awalnya gitu. Iya kan? Tapi emang saya lihat ini ya perubahan yang lumayan lah, yang agak positif lah ya. Mudah-mudahan perubahannya cukup jauh. Itu adalah saya termasuk yang mengorganize ya bersama kakak ipar saya pertemuan pertama Prabowo dengan Sanana. Kita bikin dinner. Tahun berapa tuh, Mas? Ini ya pasca reformasi. Enggak, pasca reformasi. Dari waktu itu kunjungan pertama Sanana ke Indonesia lah, ke Jakarta. Lalu saya dan kakak ipar saya kita mengorganize makan malam di rumah mertua saya. Ada dubes Amerika, dubes Inggris, apa segala macam. Sengaja kita dudukkan Prabowo sebelahnya Sanana. Ya. Terus kita mengamati. Ternyata mereka asik ngobrol berdua. Tapi kita bingung semua kan dubes Inggris juga. Ini dua orang yang dipersepsikan isu bebuyutan ya. Lalu ketika kita ini minta mereka ngomong, Prabowo ngomong, saya menghabiskan hampir seluruh kader militer saya memburu orang ini katanya. Dan saya kagum bahwa gini tapi ya sekarang kita jadi teman gitu. Terus aku tanya sama Sanana, kalian ngomong apa sih asik? Akhirnya ternyata tahu nggak? Dulu ngumpet di mana? Jadi ya mereka dia bilang saya hampir ketangkep dulu. Ya, tapi kalian lolos. Terus tapi yang paling penting ternyata mereka lebih banyak bicara. Itu si Sanana minta bantu Prabowo supaya bikin pabrik semen di Timor Leste dan memberikan saham kosong buat teman bekas mantan anak buahnya milisi. Yang ada ya yang ketika ada semacam rasionalisasi nggak memenuhi syarat untuk jadi tentara, jadi nganggur kan, minta diopeni lah ya, jadi memegang saham yayasannya itu dan Prabowo setuju. Jadi bayangin bekas orang musuh yang mau bunuh-bunuhan ini bisa jadi hubungannya dekat. Dan yang kedua, kalau kita lihat dulu bagaimana dulu Pak Agung, Pak SBY kan orang yang mengadili Prabowo dan memintanya berhenti dengan walaupun berhenti dengan hormat ya. Tapi kan sekarang Pak SBY jadi koalisinya terselamatkan lah Pak SBY itu dari Partai Demokrat dari nggak punya calon. Pak Agung juga sekarang udah bagian dari itu yang menunjukkan kapasitas untuk menerima mea culpa itu. Ya. Cuma yang harus kita lihat kan tidak berhenti dengan mea culpa ini. Selesai ini, apakah beliau bisa menjalankan janji-janji dan kepeduliannya terhadap supaya Indonesia tidak lagi menjadi paradok. Tapi Indonesia negara kaya, masyarakatnya kaya. Cuman ya udahlah. Tapi kalau saya believe dengan karena dua itu yang saya percaya dan nggak berubah. Satu tadi bahwa negara besar itu elitnya rukun, politik tuh biasalah strup-strup dikit, tapi begitu udah selesai kita bangun. Yang kedua, the best and the brightest son and daughter of republic. Artinya gamenya kan game operasionalia. Berarti
dengan teori itu Pak Bowo pasti akan pilih the best and the brightest. Dan dia sudah di terlatih kabinet. untuk Udah melakukan terlatih. itu. Milih kalau mau naikin orang ke puncak Jaya Wijaya, latihan ini, latihan Iya, itu. iya. Paman, tapi Cuma yang ada satu yang saya pernah ngalamin sendiri ketika beliau menjadi ketua tim ingin supaya Indonesia mendahului Malaysia naik puncak Himalaya. Ya, ketika itu dikira tim Kopassus terbaik yang supaya lebih dulu sehingga latihannya tuh lebih cepat dari jadwal dari jadwal normal. Pelatihnya saya ngomong sini sama pelatihnya dari Rusia. Nah, memang berhasil ya, dalam hal itu kita akui dia berhasil. Tapi waktu itu ada 2 korbannya ya yang naik itu. Ya walaupun bukan kesalahan Prabowo sih, saking terlalu pompa semangatnya. Yang naik itu si Sersan itu yang berhasil naik itu. Dia saking gembiranya, dia buka topeng oksigennya untuk teriak Allahu Akbar gitu. Sedangkan yang satu lagi letnan, sebenarnya pelatihnya yang mendampingi udah lihat, kamu nggak kuat nih, kamu balik aja. Dia nggak mau, dia bilang, saya ini Kopassus, kami motonya adalah berhasil atau pulang nama. Akhirnya harus dikontak dari bawah. Komandannya bilang, ya, Pak Prabowo bilang, justru kalau kamu mati kita gagal. Jadi supaya kita berhasil kamu mesti pulang. Siap, nangis dia. Tapi sampai sekarang 2 orang itu kena itu ya, masalah paru-paru ya, sakit. Ya mudah-mudahan ya, saya belum nengok lagi. Tapi kalau Prabowo punya jiwa persaudaraan yang kuat, mestinya 2 orang yang telah berhasil walaupun dengan ini diopeni lah. Tapi kan itu tradisinya Pak Prabowo juga mengopeni sama kayak Sanana. Mungkin jangan-jangan Pak Prabowo dalam posisi Sanana akan bilang gitu juga. Ini orang-orang yang kemarin Tapi ada baiknya, Dit, mungkin kita mulai pembukaan kick off ini. Kita undang aja the brightest and the best di lingkungan Pak Prabowo kan yang nyusun buku ini, kita undang aja. Cocok Kita juga. untuk kita uji, kita pelajari. Tapi menurut saya ya yang perlu sudah satu. Ini kan udah itu namanya. Sekarang kita pengen nanya jadwal pelaksanaannya gimana? Kan tunggu tongkat komando, tongkat presiden sama pulpen Kepres di tangan dulu lah. Sekarang kan masih siap Pak Presiden. Iya, tapi paling nggak kita di briefing dulu dong rencananya. Mas dan Paman, ini terakhir banget nih. Banyak orang yang kemudian juga merasa masih agak takut. Pak Prabowo ini dengan style tentaranya ini akan memimpin atau manage by fear. Nah, ini coba gimana kan? Ini dia akan memimpin dengan fear nggak? Gimana ya? Coba. Ini kan ada juga ketakutan banyak Gue orang. nggak tahu, gue kan udah maksud gue kan. Ya lu udah di Kita lihat aja kepemimpinan di Gerindra selama ini gimana? Lu kan udah di Kalau gue kan lama. pernah di Gerindra 2019 berjuang Prabowo Sandi dekat beliau. Terus terang gue keluar teori sama Bang Sandi waktu itu. Pak Prabowo itu adalah the most misunderstood political leader. Atau pertanyaan paling gampang gini. Ngomong santai apa? Pertanyaan paling gampang gini. Sebenarnya Kan udah dia periodenya bukan lagi. Jadi sebenarnya gini sih. Gua mungkin kalau jawaban itu gua nggak bisa jawab. Tapi sebenarnya gini nih. Pada akhirnya dia harus kita lihat waktu dia memimpin jabatan apa. Waktu dia menjadi komandan Special Armed Forces, dia gahar. Kan dia bilang nggak mungkin saya jadi kambing, saya pemimpin serigala-serigala. Iya. Tapi begitu dia memimpin partai politik kan jelas, bro. Dia memimpin partai politik di Demokrat, dia dengerin, dia bernegosiasi, dia ada ngalah, dia pasang surut. Nah, tapi pertanyaannya sederhana. Siapa calon-calon pemimpin Gerindra setelah Pak Prabowo? Nah itu kita tanya sama teman-teman di Gerindra. Enggak, itu udah disiapin belum? Nah, nggak tahu saya. Ya dia kan udah lama nggak di situ, Pak. Meskipun baju agak mirip. Justru karena dia udah lama di luar, bisa melihat lebih jernih ya. Bisa menanyakan teman-temannya yang lebih jernih. Dia sebenarnya tahu cuma nggak enak aja ngomongnya. Enggak mungkin dong kalau enggak. Tapi kalau pakai teori political house itu enggak. Ya. Ini nggak mungkin, pasti kayak Bu Mega aja jadi presiden tetap ketua umum. Mi familia. Mi familia, bisnis family. Cuman kan ada value-value yang diperjuangkan. Karena faktor solidarity maker lebih utama kan daripada yang lain. Tapi satu hal benar kan, dulu kita pikir Pak Jokowi tidak akan mencalonkan anaknya, kan anaknya bilang mau bisnis saja, nggak mau politik. Kalau Pak D ini gimana? Apakah kan kalau kita lihat sebetulnya Didit itu kan lebih asik dengan dunia fashionnya dan begini. Tapi saya mengenal Didit nggak ngebayangin ya.
Kalau Mas Budi dan Mbak Sarah kan udah jelas masuk ke politik. Mungkin Ya ini itu udah kali di ya. DPR kan. Kalau istilahnya berarti di teman-teman itu adalah anak ideologis dan anak biologis lah. Kalau anak ideologis nggak tertarik politik, tapi kalau anak biologis, sorry. Tapi kalau anak ideologis kan banyak. Iya, Kader-kader itu kan. lu pun pernah jadi anak ideologis Nah, kan. iya, pokoknya belajar lah kita. Tapi kalau ini kemarin baru meninggal ya, innalillahi ini sebenarnya Pak Jenderal Judi Magio ya. Dia kan ketua luar negeri. Sebenarnya dia salah satu calon Menlu ya harusnya ya. Nah, itu nggak tahu. Oh nggak tahu. Ya. BHM lebih soal gosip-gosip menteri ini kan BHM. Siapa gosip terbaru? Ya kalau aku ini kan coba memahami, tapi ya mungkin saya salah. Tapi kalau saya- pemahaman beliau kan, menurut dia Saya ini Pak Prabowo ini adalah presiden yang akan merangkap Dua menteri. Menlu Dan Menhan. dan juga mungkin Menkeu. Menteri Keuangan ya. Karena Jadi tiga menteri. Memang ngerti bro. Aduh enggak. Terus koleksi buku. Nah, koleksi buku. Beliau itu kan koleksi bukunya 3 bro. Strategi geopolitik gitu-gitu. Berarti kaliber senjata tuh buku. Kedua ekonomi. Ya namanya putranya begawan ekonomi. Yang ketiga desain. Desain. Suka desain bro. Kan anaknya desainer. Oh, di situ masih Ngedesain sendiri. Maksudnya suka ngedesain apa namanya. Itu tuh Kayak aku Partai Gerindra tuh desainnya desain dia, sendiri. rupanya. Ya, memang itu kan berarti memang berjiwa seni. Gue ngeliat foto-fotonya di kantor Kemenhan sekarang kan juga lebih artistik kan, Itu kan udah, jiwa seni. udah kayak museum kan. Karena berarti kan Mana-mana pemimpinnya menghargai itu kan nggak mungkin orang di hire untuk ini, itu kan selera bapak lah. taste dan menghargai senior. Kita lihat ada cornernya Theo Syafi'i, cornernya Maraden Panggabean, cornernya Wismoyo, gitu-gitu kan. Nah itu kalau Ini hal nggak, yang berarti kan kalau nggak Renaissance Man tuh nggak bisa begitu. Itu kan memang Renaissance Man. Itu. tapi ini manage by fear itu, ketakutan itu Ya, relevan nggak? itu BHM? belum dijawab nih. Ya kalau Nah, menurut dia kan saya nggak tahu, dia kan nggak dong. pengalaman empiriknya nggak. Empirik nggak ada. Cuman menurut saya jawaban nggak. Saya jawabnya gini bang, bukan manajemen by fear. Dia kan udah buktikan ketika dia di apa namanya di Kopassus gamenya begitu. Ketika menjadi pemimpin politik ya gamenya begitu. Ya, karena di kalau- Kemhan kan begitu. Karena kalau Pak SBY yang tentara jenderal bintang 4 kan nggak ada tuh orang pernah berpikir manage by fear kan. Karena Artinya Pak kan, SBY menurut punya aku, kalau tradisi. Manage by coalition ya. By Berarti kan coalition, dan by akan harmony. akan begitu atau ya kayak buku yang karena kalau Kalau Pak Luhut agak kalau fear tuh. mengkombo tapi kan susah. Mungkin gini ya, Pak Luhut tuh bisa santai by fear karena dia tidak Santai ada by fear. santai dia by fear. Lalu bilang, kenapa? Iya. Dia gini dong. Dia itu palu politiknya dari Jokowi. Iya. Elektoralnya didapat dari Jokowi. Iya, iya. Dan dia memang Dia nggak ada ikut kontestasi elektoral. Iya, Tapi iya. kalau Opung mulai ikut kontestasi elektoral, Dia akan ukur-ukur. Dia ukur-ukur lah. Nggak bisa, kau sini, Elektoralnya, kau gitu. jadi palu politiknya didapat dari Jokowi yang ikut kompetisi elektoral. Nah, Kalau sekarang- Pak Prabowo kan dia ikut kompetisi elektoral. Nah. Kalau dia di elektoral dia membuat sesuatu yang enggak voters hilang. jadi pertanyaan berikut. Palunya Pak Prabowo ini kira-kira siapa? By himself. Pak Safri bukan? Enggak dong, by himself dong. Dia kan yang ikut. Jadi dia palu politik, dia ikut elektoral dan dia juga Pelaku, menjadi- ya, Enggak, dia- tapi saya. kalau Pak Jokowi kan dia ikut elektoral, tapi dia merasa perlu palu politik. Punya- Pak Jo- perlu. Pak Enggak, palu Prabowo politiknya nggak perlu. Jokowi. Nah, artinya untuk teknokratis saya belum lihat. Kalau Palu untuk teknokrat- governingnya ya. Palu ya. governingnya saya nggak lihat. Belum lihat lah siapa yang diberi peran. Bukan Pak Safri ya. Aku nggak tahu. Nah, itu nanti kita bahas di edisi Tapi berikutnya. betul ya. Tapi poinnya saya nggak gitu. Saya nggak Tapi tahu. saya Saya nggak baca. saya nggak kalau soal itu saya nggak pengetahuan saya ya tentang agak lama membaca melihat bahwa gini, baik saya tuh bercanda. Mungkin saya sudah lama tidak berkomunikasi langsung mungkin dengan para apa namanya pembuat kebijakan di ring satu Pak Prabowo. Tapi kan pemikiran itu tuh gimana ya? Usia pemikiran itu kan nggak yang kira-kira ngerti lah ya. Dan saya pernah Nggak sebulan, mempelajari 2 bulan. sangat serius gitu. Jadi saya ada juga yang nanya-nanya. Ini contoh-contoh nih kayak abang tadi bang. BHM nanya, men lu siapa? Aku nggak tahu. Tapi gini kira-kira. Lu ngerti ini Ngerti. ya. Misalnya Taste-nya teman-teman lu ngerti. Kemlu tuh pada nanya lah. Bro, ini kira-kira presiden baru siapa men lu? Ah, gue jawabnya sederhana gini bang. Nah gini nih. Kalau menurut gua terinspirasi zaman dulu kan Bung Hatta itu pernah perdana menteri merangkap menteri keuangan. Nah kira-kiranya nih, kalau misal saya nggak tahu orangnya, tapi saya tahu equationnya. Jangan ada orang yang mau bergenit-genit jadi menlunya Pak Prabowo. Datang dengan konsep ABCD, Wah, habis ya. nggak ada. Jadi mau dia paling hebat bangsawan pejambon atau intelektual scholar international relation punya Orang urus. datang nggak bisa. Orang urus. Orang menlu Pak Prabowo itu adalah orang yang Menjalankan. konsepnya dipanggil kira-kira bayangan gua presiden punya mau sendiri. Amerika begini begini begini, Turki begini begini,
Uni Eropa begini, Afrika, kamu jalankan. Karena presidennya sangat paham. Udah paham bener. Kalau menurut aku malah lebih gampang Udah lagi. paham bener ya. Nggak, ini kira-kira calon Menlu-nya tuh orang yang paling menurut Prabowo paling bisa. Aku mau ketemu Presiden Amerika, beres bos. Aku mau ketemu Xi Jinping, beres bos. Aku mau Gitu. Itu. Dan bukan saya bukan mau ngomong orang apa enggak. bukan orang yang bos perlu ketemu ini. Oh enggak. Gitu, BM, gitu. itu mah Pak Luhut bisa bikin itu. Ya, Mau mungkin ketemu aja. MBZ, beres bos. Mau ketemu ya kan Biden, beres bos. Iya. Ya karena kan ya Cocok gitu. juga. Ya. Mas saya itu tanya kan, terus kayak apa namanya kalau di Menha juga sama kan ada cerita kan, dia apa katanya jumlah, tahu lah jenis peluru apa, harga berapa. Jadi waktu mau marah itu ketahuan. Baku tibu Ya, masa ini gitu susah. lah. Enggak, kita pernah di sini dengan almarhum Bang Rizal Ramli ya. Dia cerita dia dipanggil waktu itu jadi Menhan, yang lewat dia ditanya. Coba saya pengen tanya sebagai konsultan, sebetulnya yang wajar untuk untuk fee untuk orang yang di alutsista, bisnis alutsista itu berapa? Dealer itu Nah, lah. terus dia jawab 10% ya. Waktu itu ingat kan? Iya. Nah, tapi terus Bang Rizal ini riset lagi. Wah, ternyata gua salah. Harusnya 7% katanya. Tapi dia belum sempat ketemu lagi waktu itu. Ya, jadi itu nunjukin juga bahwa dia tanya lah. Tapi saya yang masih penasaran itu adalah soal ini. Soal conflict of interest gitu ya. Karena kan misalnya kita tahu sebelum beliau menjadi Menhan, itu kan Pak D ini sudah punya bisnis dengan temannya orang Qatar yang untuk bisnis sebagai pengusaha swasta ya ketika itu ya. Nah, sejauh mana sekarang kepentingan bisnis beliau sebelum masuk di pemerintahan dengan dia jadi orang nomor 1 ini, apakah itu akan menjadi masalah gitu? Ya, ini memang jadi problem setiap rezim dan problem setiap kekuasaan ya. Bagaimana memanage konflik of interest di Kalau dari ini dia. dia mana? Dari Itu pengamatan. kita mesti nanti undang kita- satu kali lagi membahas itu Satu kali teman-teman yang lagi lah kita. Nah, yang terakhir ini soal ini soal yang lebih sederhana sebetulnya ya. Itu tadi kan tanya, kita kan udah pengalaman dari kakeknya, bapaknya dengan Alibaba, program benteng segalanya. Kalau menurut saya salah satu contoh yang mungkin di bawah Pak Jokowi ini berhasil adalah bagaimana mengendonesianisasikan Freeport. Karena saya lihat Freeport itu bisa diambil alih kepemilikan mayoritasnya oleh Indonesia tanpa menyebabkan ada problem di bidang kompetensi pengelolaannya. Karena Freeport itu kan boleh dibilang bisnis yang mungkin salah satu tersulit di dunia tambang ya. Karena dia menggali ratusan kilometer terowongan bawah tanah ya. Pakai konsep Yang bisa dimasukin truk besar. itu kan selesai dengan konsep Alibaba itu kan. Enggak, kalau menurut saya itu bagus karena itu kita beli tanpa APBN loh. Karena ketika itu tim pengambil alih Freeport ya dalam hal ini Budi Sadikin ya bisa bahkan meminjam global bond. Global bond itu kan artinya benar-benar murni market. Tidak ada urusannya dengan APBN, dengan jaminan pemerintah, dengan relatif bunga rendah dan waktu yang lama. Jadi kalau kita bisa mengambil alih banyak bisnis kita seperti Freeport, itu menjawab paradok itu. Jadi kita mulai mengambil alih imbalan yang lebih masuk akal. Nah, ini udah masuk ke taraf berikutnya bukan hanya hilirisasi tapi juga nasionalisasi dalam taraf-taraf dan gradasi-gradasi tertentu. Iya, yang lebih yang bisa diterima gitu. Sehingga bukan masalah mendikotomikan antara orang miskin dengan orang kaya, tapi membuat rakyat Indonesia baik yang miskin maupun yang super kaya happy gitu, kayak di Swedia tadi. Oke. Ya berarti kan itulah menurut saya itu yang aku rasa another chapter. Karena itu part of teknis big push tadi itu. Nah, menarik nanti kita bikin forum. Mungkin kita mau undang penyusunnya kalau mesti bikin forum, diundang. Kita undang. Iya, kita undang juga Mas Topo yang mau nonton. Tapi penyusunnya kita undang. Penyusunnya kita undang. Jadi Tapi kita at bisa least diskusi hari di ini dalam. big push strategi kita rilis. Big push dan bagaimana Dan mea how to- culpa. mea culpa dan how to fight and kalau nggak mau fight dealing with the oligarchy. Karena fight kadang-kadang kan nggak harmoni menciptakan darah-darah. Tapi kalau dealing kan juga sebetulnya bagaimana membuat oligarki itu menjadi oligarki yang memang layak menjadi oligarki dari sisi karena kerja keras, karena efisien boleh dan kayak, tetapi
tanpa mengerugikan the rest of us. Tapi win-win lah, win-win. by the way, tapi Prabowo akan jadi beda nggak dengan Pak Jokowi? Ya beda karena menurut saya dia lebih memahami ini soal soal oligarki ini. Kalau Pak Jokowi kan ketika itu di luar inilah, di luar kalau istilahnya orang-orang itu apa ya, above his pay grade lah. Ya, Tapi mungkin gini jadi kali. agak lain nggak? Agak Tapi lain menurut nggak gua gini, ini kan buku ya. Buku ditulis lama, perenungan lama. Ada bagian itu masih di luar pemerintah, Paradok Indonesia. Tapi begitu udah jadi bagian pemerintah, Ini udah strategi transformasi bangsa. Menurutku mungkin ini istilahnya ini is not like is the time not for saying, dia udah time for doing sekarang. Jadi aku jadi mau nggak mau kita yang terlibat suka diskusi politik itu mau nggak mau harus baca buku ini. Harus baca. Sekarang supaya kita bisa mengkritiknya dengan benar. Sekarang udah subjudulnya gini. Jokowinomics adalah ekonomi Pancasila. Iya. Nah, ini nggak kepikiran ketika bikin Paradok. Nah, di situ udah ada. Yang disebut ekonomi Pancasila itu apa? Sekarang dia bilang, ternyata Jokowinomics. Iya, makanya. Kayaknya BHI harus kasih buku yang ini deh. Iya. Yang kedua ini ada Bang. Ini yang baru nih. Ini baru. Ini setelah menjadi. Nanti kita bahas lagi. Bagi lagi. Oke, kita undang Mas Yuza nanti ke Mas sini Yuza ya. kita undang. Oke, thank you Kamsia, Pak Mansap. Nanti Siap. kita cerita-cerita oleh-oleh dari Amerika Ada. kalau sempat ngomong Next nih. time. Dan kalau ada yang tersinggung nggak apa-apa, kita mea culpa. Intinya kita kalau salah mohon maaf. Mohon maaf. Terima kasih. Namanya juga kita yang paling Kalau penting. ada yang, tapi kita merasa untuk kebaikan bersama. Ya, kalau- dan bagian dari demokrasi yang sehat, kalau salah kita ngaku salah. Betul. Dan ya. bagian dari mengamalkan ajaran Pak Prabowo. Bahwa- Bahwa the brightest and the best. Ya. Nah, kita merasa itu the best and the brightest Republik Sound and the daughter of Republik Indonesia. Itu yang harus mengelola kita. Jadi kalau salah mohon maaf. Memang kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi apa yang- tadi? Bahasa Arabnya al-khilaf, Aduh, lupa lagi nih. sifat. Al-hilas, Sifat, sifat, insan. Insan. Insan kan manusia. betul. Al-khilaf, Al-hilaf, sifatul insan. Dan kalau ini dan juga Mea kalau culpa. masih nggak kurang paham gitu, gampang, baca aja basmalah. Kita punya Tuhan yang Maha Pengasih dan benar. Oke, sampai jumpa.